Hai Sobat Kompeten dimanapun Anda berada, konnichiwa, selamat datang pada video pembelajaran seri Bahasa Jepang Dasar. Topik yang akan dibahas pada kesempatan kali ini adalah mengungkapkan peringatan dan larangan dalam bahasa Jepang. Dengan mempelajari video ini, Sobat Kompeten diharapkan mampu untuk mengidentifikasi dan juga menggunakan ungkapan yang menyatakan peringatan dan larangan dalam bahasa Jepang. Sobat Kompeten, di pola yang menyatakan peringatan dan larangan yang pertama ini adalah dengan menggunakan pola kata kerja perintah atau yang disebut juga dengan meireke. Pola perintah ini menyatakan perintah yang sangat keras. Sebelum kita lihat contoh kalimatnya, ayo kita pelajari perubahan kata kerja perintah ini pada tabel berikut. Yang pertama, golongan i. Cara perubahan kata kerja perintah atau meireke-nya yaitu dengan mengubah bunyi vokal i menjadi bunyi lalu masnya dihilangkan. Contohnya menulis. Bahasa Jepangnya kakimasu. Bunyi i pada huruf ki diubah ke vokal jadi ke. Maka menulis kakimasu, kata kerja perintahnya menjadi kake. Selanjutnya bergegas. Bahasa Jepangnya isogimasu. Kata kerja perintahnya jadi isoge. Lalu berbicara. Bahasa Jepangnya hanashimasu. Kata kerja perintahnya menjadi hanase. Lalu menunggu. Bahasa Jepangnya machimasu. Kata kerja perintahnya menjadi mate. Sobat Kompeten, masih ingat kan untuk golongan i yang bunyinya ci, bentuk nya adalah t. Lalu yang kedua adalah golongan imas. Untuk mengubah kata kerja perintahnya sangat mudah, yaitu dengan menghilangkan mas lalu diganti dengan ro atau yo. Kita lihat contohnya. Melihat. Bahasa Jepangnya mimas. Kata kerja perintahnya jadi miro atau mio. Lalu yang berikutnya mengenakan. Bahasa Jepangnya kimasu. Kata kerja perintahnya jadi kiro atau kyo. Yang berikutnya bangun. Bahasa Jepangnya okimasu. Kata kerja perintahnya jadi okiro atau okio. Yang berikutnya turun. Bahasa Jepangnya orimasu. Kata kerja perintahnya jadi oriro atau orio. Selanjutnya meminjam. Bahasa Jepangnya karimasu. Kata kerja perintahnya jadi kariro atau kario. Lalu yang ketiga adalah golongan emas. Untuk mengubah kata kerja perintahnya sama dengan golongan imas, yaitu dengan membuang mas lalu diganti dengan ro atau yo. Contohnya, membuka. Bahasa Jepangnya akemasu. Kata kerja perintahnya menjadi akero atau akeo. Yang berikutnya makan. Bahasa Jepangnya tabemasu. Kata kerja perintahnya menjadi tabero atau tabeo. Lalu yang berikutnya tidur. Bahasa Jepangnya nemasu. Kata kerja perintahnya menjadi nero atau neo. Lalu yang keempat adalah golongan kimas yang artinya datang. Perubahan kata kerja perintahnya menjadi koi. Lalu yang kelima adalah golongan shimasu yang artinya melakukan. Kata kerja perintahnya menjadi shiro atau seo. Sobat Kompeten bisa lihat di tabel contoh kata kerja yang menggunakan shimasu. Yang pertama, belajar. Bahasa Jepangnya benkyou shimasu. Kata kerja perintahnya menjadi
Benkyou shiro atau Benkyou seo. Lalu bekerja. Bahasa Jepangnya shigoto shimasu. Kata kerja perintahnya menjadi shigoto shiro atau shigoto seo. Sobat kompeten bisa melihat lebih banyak contoh perubahan kata kerja perintah atau meirei-kei ini di buku materi atau pada video ini. Sobat kompeten, selain kata kerja perintah atau disebut meirei-kei yang sudah kita pelajari tadi, pola yang menyatakan perintah atau larangan bisa juga menggunakan pola koto, yang artinya lah. Pola ini biasanya digunakan untuk perintah atau larangan yang ada di tempat umum. Kalau begitu, langsung saja kita lihat pola dan contoh kalimatnya. Polanya yaitu, jika kata kerja, kita bisa menggunakan kata kerja u atau kata kerja anai lalu ditambah dengan koto. Dan juga kita bisa menggunakan kata benda. Kalau kata benda ditambahkan dulu no lalu ditambahkan dengan koto. Kata benda di sini biasanya berasal dari kata kerja golongan 5 yang simasnya dibuang. Nah, sekarang kita lihat contoh kalimatnya. Yang pertama, tepatilah waktu. Tepati waktu, bahasa Jepangnya jikan wo mamorimasu. Mamorimasu, kata kerja u-nya adalah mamoru. Tepatilah, bahasa Jepangnya mamoru koto. Jadi kalau tepatilah waktu, bahasa Jepangnya jikan wo mamoru koto. Lalu di contoh yang kedua, janganlah berlari di lorong. Lorong bahasa Jepangnya rouka. Berlari bahasa Jepangnya hashirimasu. Hashirimasu, kata kerja anai-nya jadi hashiranai. Jadi kalau mau bilang janganlah berlari, bahasa Jepangnya hashiranai koto. Jadi kalimat lengkapnya, janganlah berlari di lorong, bahasa Jepangnya rouka wo hashiranai koto. Di contoh selanjutnya, besok jam 10 kumpullah di depan stasiun. Besok jam 10, bahasa Jepangnya ashita 10 ji. Depan stasiun, bahasa Jepangnya ekimae. Kumpul, bahasa Jepangnya shugo. Shugo adalah kata benda. Jadi ketika mau ditambahkan dengan koto harus ditambah dengan no dulu. Jadi kalau mau bilang kumpullah, maka bahasa Jepangnya shugo no koto. Maka kalimat lengkapnya, besok jam 10 kumpullah di depan stasiun. Bahasa Jepangnya adalah ashita 10 ji ni ekimae ni shugo no koto. Sobat kompeten, di pola selanjutnya juga kita masih akan belajar pola kalimat yang menyatakan perintah atau larangan. Kali ini polanya adalah kata kerja te wa ikemasen atau kata kerja te wa ikenai desu atau kata kerja te wa dame desu. Ketiga pola ini artinya tidak boleh. Jadi sobat kompeten bisa menggunakan ketiga pola ini ketika ingin menyatakan tidak boleh kepada lawan bicara. Langsung saja kita lihat contoh kalimatnya ya. Yang pertama, tidak boleh menghisap rokok. Rokok bahasa Jepangnya tabako. Menghisap bahasa Jepangnya suimasu. Suimasu, kata kerja te-nya adalah sutte. Jadi kalau mau bilang tidak boleh menghisap, bahasa Jepangnya sutte wa ikemasen atau sutte wa ikenai desu atau sutte wa dame desu. Jadi kalimat lengkapnya tidak boleh menghisap rokok, bahasa Jepangnya adalah tabako sutte wa ikemasen atau tabako sutte wa ikenai desu atau tabako sutte wa dame desu. Selanjutnya, di contoh yang kedua, tidak boleh minum minuman keras. Minuman keras, bahasa Jepangnya osake. Minum, bahasa Jepangnya nomimasu. Kata kerja te nomimasu adalah nonde. Jadi kalau mau bilang tidak boleh minum, bahasa Jepangnya nonde wa ikemasen atau nonde wa ikenai desu atau nonde wa dame desu. Jadi kalimat lengkapnya,
tidak boleh minum minuman keras, bahasa Jepangnya adalah osake o nonde wa ikemasen atau osake o nonde wa ikenai desu atau osake o nonde wa dame desu. Sobat kompeten, di pola terakhir yang menyatakan perintah dan larangan adalah pola kata kerja u ditambah dengan na, yang artinya jangan. Kata kerja larangan ini disebut juga dengan kinshikei. Langsung saja kita lihat contoh kalimatnya ya. Yang pertama, jangan pergi. Pergi, bahasa Jepangnya ikimasu. Kata kerja u-nya yaitu iku. Jadi kalau mau bilang jangan pergi, bahasa Jepangnya ikuna. Lalu di contoh yang kedua, jangan makan. Makan, bahasa Jepangnya tabemasu. Kata kerja u-nya menjadi taberu. Jadi kalau mau bilang jangan makan, bahasa Jepangnya taberu na. Sobat kompeten, kita sudah mempelajari pola kalimat yang mengungkapkan peringatan dan larangan dalam bahasa Jepang dengan menggunakan pola yaitu yang pertama, kata kerja perintah atau dalam bahasa Jepang disebut meireikei. Lalu yang kedua, kata kerja u ditambah dengan koto yang artinya lah. Yang ketiga, kata kerja te wa ikemasen atau kata kerja te wa ikenai desu atau kata kerja te wa dame desu yang artinya tidak boleh. Lalu yang keempat, kata kerja u ditambah dengan na atau dalam bahasa Jepang disebut kinshikei yang artinya jangan. Nah sobat kompeten, kita sudah sampai di akhir video. Kyou no jugyo wa kore de owarimasu. Semoga materi ini dapat membantu sobat kompeten dalam mengungkapkan peringatan dan larangan dalam bahasa Jepang. Sobat kompeten juga dapat mempelajari materi ini melalui buku materi dan slide presentasi. Sekian video penjelasan mengenai pola kalimat untuk mengungkapkan peringatan dan larangan dalam bahasa Jepang. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Mite itadaite arigatou gozaimasu. Mata aimashou. Gambatte kudasai.